Misalkan teman-teman mau ngeklik di sini sudah tersetting, tapi bagaimana kalau kawan-kawan punya pengen setting sendiri? Kita klik di sini, saya bantu satu-satu untuk inputnya. Klik input. Oh, sebelumnya kita lihat tampilannya. Ini tampilan dari vmix-nya kita pakai 720 50p. Ini pun bisa dirubah dengan cara disetting. Lalu optionnya displaynya ini bisa dirubah. Kalau saya nyaman di 720 50p. Lalu kalau misalkan mau input kamera, kita klik ya. Karena tidak semua input ya harus kita siapkan di sana. Kalau misalkan teman-teman hanya dua input kamera pasti akan lebih ringan. Misalkan input kamera satu. Ini ada formatnya. Mau 1080 atau 720. Kalau misalkan ringan-ringan lagi, kita bikin 720p. HD artinya ya, PAL 50. Kita klik OK. Nah, kita punya input yang lebih ringan ya dibanding dengan yang tadi. Sesuai kebutuhan kalau hanya misalkan mau musik ya atau mau live wedding cukup dengan 720p. Alasannya karena kalau misalkan kita menggunakan 1080 itu flash disk yang kita kasih ke konsumen tidak terlalu besar ya. Jadi satu acara kita cukup dengan memberikan 8 giga ya. Tapi kalau misalkan FHD, Full HD itu space-nya tinggi. Jadi kita misalkan kasih konsumen ya minimal 30 giga dengan ruang durasi sekitar 2 jaman ya. Nah, ini input satu lebih ringan. Coba inputnya ini 5%, 6% dan akan berkurang terus biasanya seperti itu. Kalau misalnya kita tambahan 2 kayak gini dan kita ulangi lagi ya, audionya nggak perlu kita masukkan di sini ya. Jadi audio itu kita bisa masuk dengan audio dulu ya. Audio dulu, mohon maaf videonya tadi sudah ya, audio dulu, audio in. Audio in kita bisa masukkan melalui kamera. Jadi kabel SDA atau HDMI ini kan dia kan bisa menyalurkan tidak hanya video saja tapi juga audio. Nah, audio itu bisa dari kamera yang kita input sebenarnya. Kalau misalkan kamera center atau kamera yang paling belakang itu dekat dengan audio, ya lebih baik audionya dari situ aja. Tapi yang paling penting kameranya support audio in manual, jangan pakai AGC atau automatic gain system. Itu nanti suaranya kurang bagus. Jadi misalkan kamera satu ini sekaligus ya kita input audio ya. Kamera satu ini kita klik dan kita butuh audionya, kita klik di audio satu ini. Ini audio saja atau bareng ya. Bareng itu kamera lagi ke kamera, input satu sama audionya sekalian. Audio device-nya sekalian kamera berapa? Kamera satu ya. Itu bisa. Atau misalkan teman-teman mau mandiri, audionya pengen terpisah dari semua kamera, boleh, yaitu dari kamera audio in misalkan built-in audio ya, dari input audio masuk ke PC boleh pakai built-in audio. Ini nanti kalau misalkan kita tancap di audio in nanti akan keluar in audio ya atau input audio. Kita klik di sini. Ini input dan audio. Kalau pengen terpisah ya. Pengen terpisah kita close saja. Ini gambarnya ngebiar-ngebiar ini karena kabel kita ini masih berantakan kalau misalnya teman-teman lihat soketnya ini. Jadi agak kalau nanti terjadi masalah kayak gambarnya keplak-keplak itu biasanya soketnya kurang kencang atau tersenggol kabelnya. Jadi penataan kabel juga harus benar. Input kalau saya ya diulangi lagi dari nol. Audio in ini kita non audio aja, non. Seperti ini. Kamera berikutnya, kamera kedua juga kita nonkan. Ini yang biasanya untuk musik ya, untuk wedding gitu. Kalau nggak ada input kamera, biasanya dia akan ngeblank. Oh sorry, yang ini ya, nonkan sekalian. Ya ini kita nonkan. Oke, sebentar kabel kita perbaiki dulu.
Oke, kita pindah ke nomor 2 karena kabelnya kurang kurang panjang dikit. Kita coba tes ini. Nah, ini sudah kita input 4 kamera tanpa audio ya. Jadi kalaupun kita hidupkan ini ya nggak ada audionya karena nggak ada sumber audio yang kita masukkan tadi. Nah, audionya di mana ya, kita bikin input lagi, input audio. Kita pilih ini belum ada ya. Kalau nanti kita pilih audio in, nanti ada tulisannya audio in ketika kita tancapkan ke audio in atau sumber audionya kemana ya. Kalau nanti kita pakai split, kalau kita misalkan menggunakan capture card atau mixer to USB, nanti biasanya sudah audio device-nya sudah akan muncul. Kalau ini tidak muncul, anggap aja ini VMix Audio adalah audio in yang masuk ya di mixer kita. Klik di sini misalkan. Nah, ini terpisah. Dan jangan lupa klik di sini untuk audionya. Jadi ketika kita pindah-pindah gambar kayak gini, nggak terpengaruh dengan audio satu ini. Nah, tetapi misalkan teman-teman mau menggunakan audio di lapangan misalkan. Nah, ini pertandingan sepak bola atau konser musik atau apa saja yang memang membutuhkan audio dari audiens atau dari penonton ya. Itu teman-teman bisa caranya kayak gini. Kita masukkan audionya semua per kamera. Ya, audio device-nya kita masukkan semua. Masukkan audio device-nya semua. Oke, kita masukkan audio device-nya semua. Ikutin ya audio device-nya. Ikutin audio device-nya semua. Nah, tetapi ketika kita akan pindah ke kamera, kamera 1, kamera 2, kamera 3, audionya akan pindah-pindah juga. Jadi audionya akan sedikit memusingkan nanti. Misalnya ini kamera depan yang satu ini nanti ikut audio depan. Ini kamera yang samping, ini kamera nanti akan berubah-berubah terus. Dan ini diinput lagi audio, misalkan kita menggunakan audio input ya. Nanti ada audio in kalau teman-teman menggunakan lubang in untuk audionya. Ibaratnya audio mix saja ya. Di sini. Nah, ini walaupun ini hidup, ketika kita tekan pilih 1, 2, 3 ini audio yang kita pilih juga akan berubah. Nah, bagaimana caranya supaya manual? Ya kita klik di sini. Lalu automatic video audio ini kita hilangkan. Kita hilangkan. Ini juga kita hilangkan. Kita hilangkan juga. Ini kita hilangkan. Jadi ketika perpindahan kamera, ini misalnya audio kita nonaktifkan, dia nggak akan menginput audio secara otomatis. Audio masih tetap sama di sini. Tapi kita harus tahu kan, misalkan ini kamera nomor 2 ini adalah kamera untuk mengarah ke penonton ya misalkan. Nah, penonton ini pas acara komedi, penonton ini lagi tertawa. Nah, kita harus tahu bahwa audionya yang di penonton adalah nomor 2 ini. Jadi ketika walaupun kita mix video kamera 1, 2, 3, dan 4, tapi ketika ada orang tertawa misalkan, kita butuh audio dari penonton langsung dari kamera dan juga audio dari mixer digabungkan di mix. Kita tinggal ngeklik aja ini. Walaupun kita pindah-pindah kamera, tetap audio dari audien ini akan masuk ke dalam sistem kita dengan audio dari mixer dicampur. Jadi akan lebih sedikit rame nanti, tapi nggak rame banget. Apakah bisa diatur nanti? Bisa. Kita bisa klik di audio sini, klik, lalu kita bisa geser di bawah. Nah, ini adalah volume-volume dari input semua yang ada di sini. Misalkan audio mic audio adalah mic di sini, audio ini kita geser ke bawah karena nggak kelihatan. Nah, geser ke sini ya. Ini adalah audio outputnya, ini mastering. Jadi input audio tadi adalah di sini, VMix Audio ini. Nah, ini adalah volume masternya di sini ya. Ibaratnya tadi di situ ya, di sini loh ini. Ini adalah ini masternya. Lalu kamera 2 yang kita pakai untuk penonton tadi kita turunin dikit aja.
SDI 1, SDI 2 ini kita turunin kayak gini. Volumenya dibikin berapa terserah kita. Misalkan ini volumenya dibikin 50% atau dibikin 7% ya, ini bahkan sampai 100 sampai 7%, dibikin 10% misalkan ya. Nah, kayak gini udah cukup. Ketika ada penonton tertawa, kita hidupkan gini, suaranya tidak akan mengalahi dari suara mastering dari audio mixernya. Masih tetap cakep. Ini background tambahan untuk supaya lebih hidup aja videonya. Kayak gitu untuk tentang audionya. Saya sarankan menggunakan soundcard audio, boleh pakai mixer audio. Kalau saya pakai Behringer yang 2 input, itu cukup bagus untuk membuat audio semakin tebal dan menghilangkan noise-nya. Groundingnya bagus.